Oke, mari kita bedah salah satu teka-teki politik terbesar di Indonesia. Gimana ceritanya dua musuh bebuyutan, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, tiba-tiba bisa jadi sekutu? Padahal dulu kan mereka saingan berat. Nah, aliansi mereka inilah yang benar-benar mengubah peta politik pemilu 2024. Dan jawabannya ternyata mengungkap sebuah permainan kekuasaan tingkat tinggi yang penuh intrik. Yuk kita bongkar sama-sama gimana semua ini bisa terjadi. Kita mulai dari sini. Kutipan yang tajam banget. Dulu, di tahun 2019, Jokowi pakai kalimat ini sebagai senjata andalannya buat nyerang Prabowo. Pesannya jelas banget kan? Prabowo itu dianggap bagian dari rezim otoriter lama, lengkap dengan isu pelanggaran HAM. Sementara Jokowi, dia adalah wajah baru, orang yang bersih, tanpa beban sejarah. Nah, kata-kata inilah yang bikin aliansi mereka 5 tahun kemudian jadi terasa aneh dan mustahil. Lihat deh perbandingannya di sini, kontrasnya kelihatan jelas banget. Dari yang tadinya rival sengit, sampai pendukungnya bentrok di jalanan tahun 2019, tiba-tiba mereka berubah jadi duet maut, sang raja dan sang pembuat raja. Pertarungan ideologi yang dulu panas, lenyap begitu aja, diganti sama aliansi politik yang super pragmatis. Dan yang dulu diwarnai protes keras, sekarang jadi apa yang disebut banyak pengamat sebagai kemenangan yang sudah diatur. Ini adalah sebuah jungkir balik politik yang luar biasa. Terus, pertanyaannya, dari mana Jokowi punya kekuatan buat ngatur semua ini? Jawabannya sebenarnya cuma satu, popularitasnya yang gila-gilaan, yang juga dikelola dengan sangat hati-hati. Inilah fondasi dari semua manuver politiknya. Angka ini nih kuncinya. Tepat sebelum pemilu, tingkat kepuasan publik ke Jokowi itu tembus 80%. Gila kan? Ini bukan cuma angka loh, ini adalah senjatanya. Dengan dukungan rakyat sebesar ini, Jokowi jadi punya kartu truf. Dia bisa mendikte jalannya permainan dan jadi penentu utama siapa yang bakal jadi penggantinya. Dan popularitas tinggi ini jelas bukan kebetulan. Coba deh, perhatikan grafiknya. Garis dengan lingkaran putih itu popularitas Jokowi. Lihat kan gimana garisnya terus naik? Sementara itu, garis gelap di bawahnya, yaitu inflasi, berhasil ditekan. Jokowi itu belajar dari awal karirnya. Kalau bisa kendalikan harga kebutuhan pokok, kamu bisa merebut hati rakyat. Dan inilah yang jadi fokus utamanya selama jadi presiden. Tentu saja, popularitasnya nggak cuma soal inflasi. Jokowi juga pakai semua alat kekuasaan yang dia punya. Anggaran bansos digandakan jadi 31 miliar dolar dan seringkali dia bagikan langsung. Media-media besar yang dulu kritis, sekarang dirangkul. Kritik di medsos, polisi yang turun tangan. Dan yang paling penting, 82% anggota parlemen ada di genggamannya. Jadi praktis, hampir nggak ada lagi oposisi yang bersuara. Tapi tahu nggak sih, awalnya rencana Jokowi itu bukan cari penerus. Rencananya itu ya untuk dirinya sendiri. Di sini kita bisa lihat timeline upaya-upaya untuk memperpanjang kekuasaannya. Entah itu lewat wacana 3 periode atau menunda pemilu. Tapi semua rencana ini gagal total. Nah, kegagalan inilah yang akhirnya memaksa dia buat cari jalan lain kalau mau tetap punya pengaruh setelah nggak jadi presiden lagi. Nah, setelah semua opsinya buat lanjut itu mentok, akhirnya Jokowi mulai deh berburu pewaris taktanya. Dan pilihan pertamanya jatuh ke sesama kader partainya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Kalau dilihat di atas kertas, Ganjar ini kelihatannya pilihan yang sempurna. Dia populer, energik, dari partai yang sama, dan kelihatannya sih bakal ngelanjutin program-program Jokowi. Chemistry mereka juga kelihatan bagus. Jokowi bahkan kabarnya udah nyuruh timnya buat siap-siap kampanye untuk Ganjar dari awal tahun 2021. Tapi ada satu tembok penghalang besar. Ketua Umum partainya Jokowi, Megawati Soekarnoputri, nggak mau lagi cuma jadi penonton. Seperti kata Pak Luhut di kutipan ini, Megawati merasa gagal mengendalikan Jokowi. Jadi kali ini, dia mau memastikan presiden berikutnya itu orangnya dia, bukan orangnya Jokowi. Nah, disinilah terjadi benturan kehendak yang nggak bisa dihindari. Dan inilah dia ujian loyalitas yang jadi penentu segalanya. Ganjar dihadapkan pada pilihan yang sulit banget. Di satu sisi ada Jokowi yang mau Piala Dunia U20 sukses. Di sisi lain ada partainya yang menolak partisipasi Israel. Ganjar akhirnya memilih ikut garis partai. Nah, bagi Jokowi ini kayak sebuah pengkhianatan. Sinyalnya jelas, loyalitas Ganjar bukan ke dia. Sejak saat itu, hubungan mereka retak parah. Retaknya hubungan dengan Ganjar ini justru membuka pintu lebar-lebar buat musuh lama Jokowi untuk masuk. Disinilah babak baru dimulai. Babak di mana politik pragmatis yang dingin mengambil alih. Dan mengarah ke sebuah tawar-menawar yang sangat Machiavellian. Prabowo dengan sangat cerdik melihat celah ini. Dia melakukan rebranding total. Citra sebagai strongman yang populis dan berapi-api itu dibuang jauh-jauh. Gantinya,
citra negarawan yang kalem dan loyal di kabinet Jokowi. Dia nggak berhenti-hentinya memuji Jokowi, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa menjaga warisan sang presiden. Dan kemudian, Prabowo mengeluarkan kartu asnya, sebuah tawaran yang langsung menyasar ke inti ambisi dinasti politik Jokowi menjadikan putranya, Gibran, sebagai cawapres. Ini adalah tawaran yang mustahil untuk ditolak, walaupun ada satu masalah hukum yang sangat-sangat besar. Gibran belum cukup umur. Jadi, gimana caranya mereka ngakalin masalah umur ini? Jawabannya ada di Mahkamah Konstitusi, lewat sebuah putusan yang super kontroversial. MK, yang kebetulan waktu itu dipimpin oleh ipar Jokowi, tiba-tiba menciptakan pengecualian baru dalam aturan yang pas banget buat Gibran. Meskipun ketua MK-nya akhirnya dicopot karena pelanggaran etika berat, putusannya sendiri nggak dibatalkan. Jalan buat Gibran pun mulus. Oke, jadi aliansi sudah deal. Halangan hukum sudah disingkirkan. Tahap berikutnya adalah memastikan kemenangan. Dan bukan sembarang kemenangan ya, targetnya adalah kemenangan telak, langsung dalam satu putaran. Nah, lihat deh gimana publik membaca sinyal ini. Grafik ini nunjukin semuanya. Sebelum Gibran jadi cawapres, cuma sekitar 34% publik yang yakin Jokowi dukung Prabowo. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Angkanya langsung meroket sampai hampir 88%. Pesan tanpa kata ini sampai ke seluruh negeri. Prabowo adalah jagoan presiden. Dan inilah dampaknya ke suara pemilih. Coba fokus ke grafik yang kiri, yang nunjukin pemilih Jokowi di tahun 2019. Perhatikan deh, dukungan mereka buat Ganjar, kandidat dari partainya Jokowi sendiri, langsung anjlok. Di saat yang bersamaan, dukungan buat Prabowo melonjak tajam, persis setelah Gibran dicalonkan. Ini adalah bukti visual yang jelas banget bagaimana restu Jokowi secara sistematis mengalihkan suara buat memenangkan Prabowo. Untuk menjamin kemenangan satu putaran, para analis bilang Jokowi mengerahkan perangkat otoriternya. Dia membanjiri basis suara lawan pakai bansos, terus muncul banyak laporan soal tekanan ke aparat negara buat memenangkan Prabowo. Dan ironisnya, ketika film dokumenter Dirty Vote mencoba mengungkap ini semua, malah pembuat filmnya yang dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya, Prabowo menang telak, jauh di atas lawan-lawannya. Tapi, ini adalah sebuah kemenangan yang harus dibayar mahal, terutama bagi Jokowi sendiri dan bagi demokrasi di Indonesia. Nah, inilah inti dari semua ini. Ada istilah namanya kemenangan pirik. Artinya, kamu memang memenangkan pertempuran, tapi ongkosnya begitu besar, sampai-sampai kemenangan itu terasa seperti sebuah kekalahan. Dan sepertinya, kerangka inilah yang paling pas untuk memahami hasil akhir dari semua manuver Jokowi. Kutipan dari The Economist ini rasanya merangkum semuanya dengan sangat pedas. Jokowi, yang dulu dipuja-puja sebagai simbol harapan demokrasi, sekarang harus mengakhiri masa jabatannya dengan warisan yang ternoda. Dia menukar sisa kredibilitas demokrasinya demi sebuah pertaruhan besar untuk masa depan politik keluarganya. Dan ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang menghantui. Cerita ini bukan cuma tentang Indonesia loh, ini tentang tren global di mana demokrasi itu terkikis pelan-pelan dari dalam. Jadi pertanyaannya adalah, apa masa depan demokrasi kalau aturan mainnya bisa diubah begitu saja oleh mereka yang sedang berkuasa? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.